saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan melihat bersama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22. Kitab Lukas pasal 22, kita akan melihat dari ayat yang ke-54 ya, mau baca berdiri dekat. Kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-ngamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sesuai dengan judul yang ada dalam perikop ini, judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat sama-sama pembacaan kita pada saat ini. Di dalam keempat kitab Injil, di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kisah ini ada. Ya. Kalau di Matius kita bisa lihat dalam Matius pasal 26 ayat 57. Dalam kitab Markus pasal 14 ayat 53. Nah, selanjutnya begitu juga dalam kitab Yohanes. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 12. Ya, dalam keempat kitab Injil kisah ini ada. Nah, saya lihat di sini bahwa Petrus atau Simon Petrus ini adalah murid Yesus yang boleh dibilang selalu bersama-sama dengan Yesus, ya. Yohanes dan Petrus itu 2 murid yang selalu dekat dengan Yesus. Dan kemudian kalau kita pelajari firman Tuhan ini ya, Yesus sudah mengingatkan Petrus bahwa Petrus itu akan menyangkal. Ya, Petrus akan menyangkal. Di Matius itu, kalau kita baca di Matius sampai Petrus mengatakan, "Tidak, Tuhanku. Sekalipun yang lain melakukan demikian, saya tidak." Itu kata Petrus. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, waktu Petrus menyangkal ya sampai dia bahkan dia sampai bersumpah ya. Kalau tadi di ayat yang kita baca tadi mungkin tidak ada ya sampai dia bersumpah. Mari kita lengkapi. Kita akan lihat di dalam kitab Markus, di dalam kitab Markus mungkin di situ kita bisa saling melengkapi. Ada yang sampai Petrus bersumpah atau di di Matius pasal 40 Matius pasal 26 ya, kalau mau dibaca. Matius pasal 26 mulai dari ayat 72. Matius 26 ya, Matius 26 ayat 72. Coba baca. Matius 26 ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ya, sampai di situ. Dia sampai mengutuk dan bersumpah gitu kan. Sumpah gitu. Ya, siapa yang dia kutuk gitu. Dia sampai mengutuk loh Petrus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, saya lihat di sini bahwa
Petrus ini menyangkal Yesus dengan sedemikian rupa. Ya, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Petrus pada waktu itu. Apakah dia ketakutan, ya kan? Apakah dia mengalami satu keadaan? Kita tidak tahu. Tapi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya mari sama-sama kita akan lihat apa sih yang membuat Petrus menyangkal Yesus. Nah, kita datang ke kitab Markus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kisah ini ada dalam kitab Matius, ada dalam kitab Markus, ada dalam kitab Lukas, ada dalam kitab Yohanes, ya, biar saling mengisi, ya, memperlengkapi kitab ini. Kita lihat dalam kitab Markus. Markus pasal 14 ayat yang ke-66, ya, kalau mau baca. Markus pasal yang ke-14 ayat 66. Markus 14 ayat 66. Maka pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dengan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokok layak. Ya, sampai situ dulu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 66 ini dikatakan bahwa posisi Petrus ada di mana? Ada di halaman. Ini perlu kita pelajari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ini perlu kita ketahui. Posisi ada di halaman. Kalau kita belajar tabernakel itu ada 3 bagian. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ya, ada 3 bagian, ya, di situ. Itu juga bisa berbicara tingkat iman kita itu. Level iman kita itu sudah di mana? Apakah masih di halaman? Apakah di ruang kudus, ya, atau ruang maha kudus? Nah, kita akan melihat ada firman Tuhan yang menjelaskan mengenai hal itu. Wah, kita masuk dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama lihat dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 11, Wahyu pasal yang ke-11, tolong baca ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3, kita akan melihat, ya, di situ ada menjelaskan mengenai posisi orang yang ada di halaman, ya. Wahyu 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya." Ya, terima kasih. Nah, jadi di ayat yang ke-1 tadi dikatakan bahwa ukurlah yang di dalam. Yang di luar itu tidak diukur. Luar itu atau halaman, ya. Ada kalau kita baca dalam kasus yang lain, itu posisi Petrus itu ada di luar sebenarnya, ya. Ada di luar atau di halaman, ya kan? Dia tidak masuk ke dalam. Dia ada posisinya di luar. Artinya bahwa orang yang ada di luar, orang yang ada di halaman itu, firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3 tadi itu, dia tidak diukur. Saya akan baca lagi. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalam." Yang akan diukur itu orang-orang yang ada di dalam. Seperti lagu yang pertama kita nyanyikan tadi, "Ku masuk ruang maha kudus." Kita harus masuk. Amin. Kita harus masuk ke dalam, ya. Kalau kita di luar, kita di halaman, firman Tuhan dengan jelas tadi tidak usah diukur. Kenapa tidak usah diukur? Ayat 2 kita lanjut, katakan begini: "Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya." 42 bulan lamanya ini berbicara 3,5 tahun masa antikris, ya. 3,5 tahun masa antikris.
orang-orang yang ada di luar, orang-orang yang di halaman itu, mereka yang akan masuk dalam penganiayaan antikris. Sebesar apa pergumulan kita saat ini Bapak Ibu, ya, tidak sesusah penganiayaan masa antikris, ya. Ya, mungkin pergumulan kita saat ini ya paling kurang apanya. Kalau ibu-ibu mungkin di dapur kurang bumbu, ya kan? Jangan dipermasalahkan, ya. Cuma kurang bumbu dan sebagainya, ya. Kemudian masalah-masalah yang kecil jangan dipermasalahkan Bapak Ibu, ya, karena masalah-masalah yang kita hadapi saat ini kecil dibandingkan kalau kita masuk pada masa penganiayaan 3,5 tahun masa antikris, ya. Itu sangat luar biasa penganiayaannya. Jadi kita yang saat ini mengalami mengalami penderitaan, mengalami pergumulan itu masih terlalu kecil, karena firman Tuhan kan sudah menjamin pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan, ya, tidak melampaui kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Oleh karena itu masalah-masalah yang kita hadapi saat ini kita harus jalani. Kita harus apa? Kita harus setiap penghalang itu kita harus lawan dalam nama Yesus, ya. Setiap masalah-masalah yang ada, tantangan-tantangan itu harus kita jalani, ya. Harus kita lawan bersama dengan Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah siapa? Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, ya. Sampai dia bilang dia menyembuhkan, apa lagi? Dia menguduskan. Dia membenarkan. Haleluya, itu luar biasa. Dia raja skala raja. Nah, jadi apapun pergumulan yang kita alami saat ini, apalagi ya perasaan, ya. Perasaan itu firman Tuhan yang saya bagikan kepada anak-anak youth atau pemuda remaja semalam, bahwa perasaan itu, pikiran dan perasaan itu harus kita fokuskan kepada Tuhan, supaya setiap masalah-masalah yang kita hadapi ada kelegaan, ya, kita bisa menanggung semuanya karena ada Yesus yang ambil alih pikiran dan perasaan kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita juga lihat di kitab Wahyu ada dikatakan bahwa jemaat di Laodikia, mereka itu dikatakan hidup setengah-setengah, gitu kan? Hidup setengah-setengah sehingga Tuhan muntahkan, ya. Saya mendapat pemahaman bahwa orang-orang yang ada di halaman ini, ya, orang-orang yang tidak masuk ke ruang Maha Kudus, tidak masuk ke ruang kudus itu, saya bisa menilai diri saya sendiri, ya. Saya bisa mengetahui posisi saya ini sekarang itu ada di mana, level iman saya sekarang itu atau level kerohanian saya itu ada di mana, ya. Apakah saya ada di halaman? Apakah saya sudah masuk di ruang kudus dan ruang Maha Kudus Tuhan, ya? Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita harus masuk. Amin. Kita harus masuk dalam ruang kudus itu. Tuhan tidak memilih-milih, ya, kamu orang ini, kamu hitam, kamu putih, kamu ompong, kamu gini. Tuhan tidak memilih itu. Tuhan melihat hati kita yang mau masuk. Bahkan Tuhan di dalam, Tuhan ayo masuklah. Amin. Tuhan menjemput kita di dalam, ya. Tuhan mau kita semua masuk. Harus masuk Bapak Ibu. Kalau kita tidak masuk, ya, kita hanya di luar, ya. Dan saya menilai dalam kehidupan saya secara pribadi, kalau kita masuk dalam ruang kudus itu berbicara kita yang selalu ada dalam firman Tuhan, kita yang selalu ada dalam doa, kita yang selalu ada komunikasi dengan Tuhan, kita yang selalu menyembah Tuhan, kita yang selalu belajar firman. Itulah orang yang ada dalam ruang kudus, ya. Jadi kita bisa melihat rohani kita saat ini. Karena apa? Kalau kita ada di halaman, ya, kita mungkin sudah Kristen, kita sudah orang yang setia dan sebagainya. Tapi kalau posisi kita ada di halaman, ya, itu saya bisa melihat dalam kehidupan saya sendiri. Saya bisa marah-marah, ya kan? Itu posisi orang yang ada di halaman, ada di luar, tidak masuk di dalam. Ya.
bisa marah-marah, suka menyalahkan orang lain, apalagi ya, suka menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, suka memikirkan yang negatif dan sebagainya. Ya, itu contoh-contoh kalau kita ada di luar. Bahkan kalau kita terus di luar terus dikatakan bahwa sudah menjauh daripada Tuhan, ya kita tidak tahu lagi kalau posisi kita seperti itu terus. Oleh karena itu, ya kita harus lihat posisi kita ada di mana. Kalau kita masih ada di halaman, cepat masuk. Amin. Cepat memulihkan diri kita. Salah satu, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Masuklah pintu itu, Yesus, ya. Kita memulihkan diri kita dan masuk ke ruang kudus Tuhan. Dan ketika kita masuk, terus kita ada di dalamnya. Amin. Nah, kemudian kita akan melihat apa yang membuat sehingga Petrus menyangkal Yesus, ya. Dia yang sudah dekat dengan Tuhan, dia yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi kok dia masih bisa menyangkal. Bahkan tadi katakan bahwa dia mengutuk, dia bersumpah, ya, bahwa dia tidak mengenal Yesus katanya. Ini luar biasa, ini pengkhianatan yang luar biasa. Kemudian kita akan melihat, ya, kita lanjutkan firman Tuhan ini di kitab yang kita baca pertama, di kitab Lukas. Di kitab Lukas, di situ saya dapati bahwa Petrus ini posisinya dia sementara jauh, ya. Kitab Lukas pasal 22 tadi di ayat yang ke-54, mari kita perhatikan ayat ini. Lukas pasal 22 ayat 54 saya akan baca. Lukas 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini masalah yang kedua yang saya dapat di sini, bahwa Petrus adalah pengikut Yesus, ya. Tetapi dalam posisi ini, ya, dalam posisi dia menyangkal Tuhan, saya dapati bahwa dia posisinya ada di jauh. Ini yang membuat orang Kristen juga sering menyangkal Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita tidak seperti Petrus menyangkal Yesus secara terang-terangan. Tetapi ketika ada keraguan, ya, apalagi kehidupan kita yang galau, ya, saya dapati di situ bahwa kita juga dalam posisi sementara menyangkal Tuhan. Karena apa? Kalau kita posisi mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan kita secara pribadi, kita akan bisa mengatasi hal-hal itu, ya. Kegalauan hidup, apalagi tadi ragu dengan kuasa Tuhan, ragu dengan mujizat Tuhan, itu kita sementara menyangkal Yesus tanpa kita sadari, ya. Kita sementara memposisikan bahwa kekristenan kita itu lagi turun, ya, meragukan kuasa Tuhan, ya. Mungkin kita tidak seperti Petrus yang memang nyata menyangkal, tapi ketika kita ada ragu, ketika kegalauan hidup itu yang terus-menerus panjang, kepahitan dan sebagainya, ya, kita sementara menyangkal. Nah, jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai posisi kita itu ada di jauh, ya. Kita mungkin bisa saja kita ada di gereja, kita bisa menjadi orang yang aktif dan sebagainya, tapi ketika hati kita ini, ya, hati kita ini sudah jauh, ya, kita harus kembali mendekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Coba kita lihat di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17, bagaimana posisi orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Yeremia pasal 17. Tolong Kanawi baca Yeremia pasal 17 di ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, hati yang jauh daripada Tuhan di ayat yang kelima ini di dalam Yeremia pasal 17 dikatakan bahwa dia adalah orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Mungkin
Mungkin kita, wah saya bukan orang yang jauh dari Tuhan. Saya kan selalu posting rohani. Saya kan selalu ada dalam gereja. Saya selalu melihat postingan-postingan rohani dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada kalanya tantangan hidup, ada kalanya ada hal-hal yang bisa mencuri hati kita, ya, sehingga posisi Yesus itu jadi nomor berapa, ya kan? Posisi Yesus itu sudah itu yang saya bilang jauh, karena ada prioritas di dalam hati kita. Bisa jadi apa? Kalau orang muda bisa jadi pacarnya yang jadi prioritas, ya kan? Tuhan itu jadi tameng aja di belakang. Kalau ada masalah baru Tuhan dipanggil. Tapi prioritasnya, ya, orang muda pacar, apalagi uang, pekerjaan, itu semua yang jadi prioritas. Tuhan itu udah jauh gitu, ya. Tuhan itu sudah diposisikan jauh. Nah sehingga dikatakan tadi ya itu sama dengan cuma mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Posisi ini yang hatinya sudah menjauh daripada Tuhan itu berbahaya, Bapak Ibu. Dan seringkali kita tidak menyadari akan hal itu, bahwa prioritas kita sudah bukan Tuhan lagi, ya kan? Tuhan itu sudah prioritas ke berapa, bahkan ya istilahnya ya nanti kalau dapat masalah aja baru Tuhan itu dipanggil. Nah, kita tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Itulah yang membuat Petrus menyangkal Yesus, ya kan? Jangan salah, Petrus itu dekat dengan Tuhan kok. Petrus itu seorang yang ikut Yesus terus. Petrus bersama-sama dengan Yesus, tapi dalam satu posisi. Ya, ketika dia ada di halaman, ketika dia posisi hatinya sudah jauh daripada Tuhan, dia menyangkal Yesus sampai mengutuk, ya, dia menyangkal Yesus sampai bersumpah, sumpah saya tidak mengenal orang itu, dia sampai mengutuk, kalian ini, saya tidak mengenal Yesus. Pengkhianatan yang begitu besar, ya. Ini juga bisa berlaku bagi kita, orang-orang yang selalu mengiring Tuhan, dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya akan memberikan solusi bagi Bapak Ibu saat dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita lihat. Apa solusinya? Kita akan melihat di dalam pembacaan kita yang pertama tadi. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal 22. Tolong Bang Norbert baca ayat 61 62. Lukas 22 ayat 61 sampai 22. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, seorang Petrus, apa sih artinya Petrus? Petra, ya, batu karang, ya kan? Orang yang ya itu yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi itulah kebaikan Tuhan itu, ya. Yesus itu sudah disangkal luar biasa oleh Petrus. Yesus masih mau memandang dia, kan? Yesus mau memandang dia, ya. Makanya kalau ada doa berkat itu sering ada di Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya dapat di situ bahwa Tuhan memandang Petrus, ya kan? Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Petrus. Saya yakin pandangan Tuhan itu yang membuat Petrus sadar. Di ayat yang ke-61 tadi, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Pandangan Tuhan, Bapak Ibu, jangan kita remehkan, ya. Waktu Yesus memandang Petrus, di ayat 61 katakan, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berfirman atau berkata kepadanya. Jadi ini solusinya, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, di dalam kita mengalami masalah yang besar seperti Petrus ini pun, Tuhan itu sementara memandang kita.
Artinya Tuhan mau kita berbalik. Amin. Amin. Tuhan sementara memandang, ya itu seperti di doa berkat yang saya ucapkan setiap kali doa berkat. Tuhan mengarahkan pandangannya kepada memberi engkau damai sejahtera. Dan itu selalu dia lakukan. Tergantung kita. Kalau Petrus ini saya lihat bahwa dia ingat gitu. Ingat akan perkataan Yesus, ingat akan firman-Nya, ya. Jadi solusi Bapak Ibu sampai kasih Tuhan ketika kita mengalami suatu masalah yang besar, bahkan mungkin tanpa kita sadari kita sudah menyangkal Yesus, kita harus kembali. Kita harus mengingat bahwa Yesus sementara memandang kita. Amin. Amin. Kita harus ingat firman, ya, ingat firman, ingat janji-janji firman, ingat setiap apa yang Tuhan sudah firmankan, karena apa yang Dia firmankan itu iya dan amin. Apa yang Dia firmankan itu pasti akan direalisasikan, akan terjadi. Nubuat-nubuat yang sudah lama sudah terjadi dan tidak ada satu nubuat pun yang tidak akan dilaksanakan, semuanya pasti terjadi. Ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Apa firman Tuhan yang belum terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Kita tetap berharap jangan sampai kita menyangkal Tuhan Yesus. Intinya jangan jauh dari Tuhan. Hati kita ini jangan jauh dari Tuhan. Jangan memposisikan kita ada di halaman, ya. Jangan memposisikan kita ada di luar, ya. Ada orang di luar itu dia akan diseret oleh kehidupan duniawi. Orang yang ada di luar itu akan hanyut oleh arus dunia. Arus dunia itu kencang, Bapak Ibu, ya. Orang yang ada di halaman itu bisa saja orang yang sudah percaya Yesus. Jangan kita meremehkan posisi kita, Bapak Ibu, ya. Petrus orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehari-hari dia bersama Yesus. Tapi ada posisi dia menyangkal. Karena dia ada di halaman, dia ada di luar. Hatinya itu, prioritas hatinya itu sudah dikalahkan dengan ketakutan. Ketakutan yang luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu, apa juga yang menjadi ketakutan kita di saat-saat ini? Apakah COVID-19? Apakah ekonomi? Jangan sampai ketakutan-ketakutan ini mengganti posisi Tuhan di dalam hati kita. Amen. Jangan sampai posisi Tuhan harus number one, prioritas utama dalam hidup kita. Karena apa? Kalau posisi Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu prioritas utama dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang kuat, kita menjadi orang yang baik, ya. Kita bukan berarti kita posisikan Tuhan terus kita tidak mengasihi istri, tidak mengasihi anak, tidak mengasihi orang lain. Enggak, justru kalau prioritas Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang semakin mengasihi orang lain, semakin mengasihi istri, semakin mengasihi anak-anak, semakin mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Karena kalau kita ada dalam Yesus, ya, kasih agape itu, itu kasih yang luar biasa. Kasih agape ini, kasih tanpa syarat. Kasih agape ini akan menyempurnakan kasih kita sebagai manusia. Sehingga kasih kita sebagai manusia, ya, kasih orang tua anak, kasih persaudaraan, kasih eros dan sebagainya itu akan disempurnakan dengan kasih agape, kasih Kristus, kasih yang daripada Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Waktu Yesus memandang Petrus teringat. Saya akan baca lagi satu kali ayat ini supaya kita benar-benar pahami. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan pernah berkata kepadanya. Nah, ini Tuhan pernah berfirman, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah menyangkal aku. Telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62. Lalu ia pergi dan keluar dan menangis dengan sedihnya. Artinya apa? Dia sangat menyesal. Ya, Petrus sangat menyesal. Ya. Kenapa ya saya ini lupa? Gitu. Kenapa saya lupa? Oleh karena itu kita akan nyanyikan pujian ini. Jangan kita pernah lupa akan kasih Tuhan. Ya? Jangan kita pernah lupa. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku
Firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, oh kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Seorang Petrus yang sudah menyangkal, bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus, padahal hidupnya selalu bersama-sama dengan Yesus. Ada satu keadaan di mana posisi orang percaya ada di halaman. Jangan kita membiasakan posisi kita ada di halaman, Bapak Ibu. Mungkin kita berkata bahwa aku sudah banyak mengerti firman, aku sudah banyak mengerti mengenai Tuhan Yesus, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang saya hafalkan, saya bisa berdoa dengan baik, saya bisa melayani dengan baik. Ketika kita meremehkan, di situ peluang celah untuk iblis akan menangkap orang-orang yang selalu meremehkan keadaan situasi. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa berjaga-jagalah, waspada. Iblis itu berkeliling mencari orang-orang yang siap diterkam. Ketika kita posisinya lagi jauh dari Tuhan, apalagi ketika menghadapi masalah-masalah, sehingga kita sudah memposisikan Tuhan jauh. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, dan hatinya jauh daripada Tuhan. Orang yang terkutuk itu berbicara orang-orang yang tidak mengalami Tuhan. Orang-orang yang terkutuk itu orang-orang yang diikat, tidak bebas, diikat oleh sesuatu yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Ikatan masalah, ikatan perasaan-perasaan duniawi dan sebagainya, itu akan membuat orang percaya semakin jauh daripada Tuhan. Kita belajar dari Petrus ketika Yesus memandang, dia ingat, dia cepat berbalik, dia sangat sedih, dia menangis dengan sedihnya. Karena dia mengingat bahwa Yesus sangat baik, kasih-Nya, kebaikan-Nya, anugerah-Nya. Oh haleluya. Selanjutnya Tuhan memakai Petrus dengan luar biasa. Karena dia masih mau berbalik. Dia sangat sedih ketika dia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini juga yang harus kita ingat, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih-Nya, anugerah-Nya itu tidak pernah berkesudahan. Itu tetap selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memandangkan wajah-Nya kepada kita. Tapi seringkali kita tidak meresponi, seringkali kita tidak memandang Dia. Padahal Dia selalu mengingatkan kita, Dia selalu memberikan tawaran-tawaran untuk menolong kita.
Dan itu kekal, karena kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mulailah kita ingat akan kasih Tuhan Bapa ini. Sebagai orang-orang yang ada dalam Tuhan, kita bisa melihat diri kita sendiri. Apakah posisi kita lagi di halaman, di luar? Mari kita masuk ke ruang kudus, ruang Maha Kudus Tuhan. Di situ ada firman Allah, di situ ada pujian penyembahan, ada doa yang selalu dinaikkan kepada Tuhan yang berbau harum, sehingga Tuhan disenangkan. Hati kita selalu menempel dengan Tuhan. Oh haleluya. Sehingga berkat-berkat yang selalu Tuhan curahkan itu tidak nyasar. Berkat-berkat yang selalu dialirkan itu tidak tertutup. Karena ada kalanya kita yang menutup berkat itu. Kita sendiri yang menutup berkat itu. Mulai sekarang kita buka berkat itu. Buka hati kita. Buka kehidupan kita. Sehingga berkat-berkat itu masuk terus memenuhi kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun. Karena berkat-berkat itu selalu mengalir. Oh, berkat-berkat itu penuh melimpah di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita diberkati juga. Karena berkat itu selalu menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.